Dok, apa sih yang membuat gigi itu berlubang harus ditambal? Untuk ciri-ciri yang benar-benar udah harus ditambal itu seperti apa, Dok? Yang mana yang sebenarnya bisa ditambal dan mana tuh yang kayak udah ini harus dicabut berarti seperti itu. Sehat bersama NK Health. Halo sahabat NK, bertemu lagi di podcast Tanya Dokter. Saat ini saya sedang bersama dengan Dr. Weda. Halo, perkenalkan saya Dr. Weda. Sekarang saya berpraktik di NK Health Kelapa Gading. Oke, baik. Untuk tema kali ini tentang gigi berlubang. Jadi kita akan nanya-nanya nih sama Dr. Weda, gimana sih dan apa sih penyebab gigi berlubang itu sebenarnya? Oke, pertama nih dok, apa sih yang membuat gigi itu berlubang harus ditambal? Oke, yang pertama kita awali dulu dengan faktor gigi berlubang itu kenapa bisa terjadi ya. Oke. Jadi di dalam gigi itu dia ada beberapa lapisan. Yang pertama adalah lapisan enamel, lapisan dentin, dan lapisan pulpa. Oke. Nah, lapisan-lapisan ini terutama yang lapisan enamel dan lapisan dentin dia dapat berlubang. Nah, itu diawali dari 4 faktor biasanya. Yaitu ada faktor dari mikroorganisme, dari host atau gigi itu sendiri, dari substrat, dan dari waktu. Nah, untuk prosesnya itu yang pertama biasanya harus ada 4 faktor ini supaya dia bisa atau gigi itu bisa berlubang. Oke. Nah, jadi kalau tidak ada salah satu dari faktor ini biasanya gigi itu tidak bisa berlubang. Oke, gitu. jadi kalau tidak ada faktor tersebut tidak bisa dibilang gigi itu adalah berlubang ya dok? Ya. Oke. Jadi diawali dari mikroorganisme ini dia biasanya adalah bakteri Streptococcus mutan ya. Oke. Nah, jadi gigi kita itu kan setelah kita makan biasanya ya di situ ada plak yang menempel. Oke. Nah, plak ini biasanya adalah sisa makanan. Nah, sisa makanan dan gula yang menempel di gigi kita yang tidak kita sikat itu dapat menjadi makanan dari bakteri. Nah, bakteri yang memakan sisa dari gigi kita, dia akan menghasilkan asam laktat. Nah, asam inilah yang dia itu bisa istilahnya membuat gigi kita menjadi asam. Nah, sedangkan saat gigi kita itu asam, dalam keadaan asam, dia itu bisa terjadi demineralisasi. Nah, demineralisasi inilah yang kemudian bisa menjadi lubang gigi. Gitu. Oke. Itu secara umumnya ya dok? Atau secara khusus deh? Oke, baik. Ya. Nah, kalau untuk ciri-ciri gigi berlubang itu sendiri seperti apa sih dok? Untuk ciri-ciri gigi berlubang sendiri kita bisa dilihat diawali biasanya dia ada bintik hitam atau bintik kecoklatan ataupun ada cekungan di permukaan gigi. Gitu. Nah, jadi 2 itu nih dok, bintik hitam dan cekungan di gigi. Iya, biasanya seperti itu. Terus kalau untuk ciri-ciri yang benar-benar udah harus ditambal itu seperti apa dok? Ciri-ciri yang harus ditambal yang pertama ya tadi itu sebenarnya dari awal pun dari bintik hitam itu harus ditambal, jangan dibiarkan gitu. Jadi tetap harus ditambal, apalagi dia udah berupa cekungan dia harus ditambal. Dan sebenarnya nggak hanya lubang gigi itu dari bakteri yang awal tadi itu ya. Jadi ini bukan kategori lubang gigi karena infeksi, tetapi dia juga bisa terjadi cekungan, misal karena erosi itu biasanya karena aktivitas kimia. Jadi kita sering makan asam, minum asam kayak makan pempek, minum minuman bersoda itu, tapi biasanya dia kalau erosi itu dia di bagian layar gigi. Begitu juga dengan abrasi juga biasanya kalau kita menyikat gigi terlalu keras. Nah, atau kita misalnya mengunyah terlalu keras, dia ada istilahnya proses mekanisme biasanya kalau abrasi. Setelah itu ada juga atrisi. Kalau atrisi itu biasanya karena kita sering secara tidak sadar ya kita ada aktivitas mengerat itu seperti kalau misal kita tidur dia ada suara giginya itu saling berdempetan gitu ya dok ya? Ya, saling bergesekan gitu. Tapi biasanya kita nggak sadar sih karena biasanya saat tidur, dan itu biasanya faktor psikologis. Gitu. Itu pun bisa ditambal sebenarnya. Nah, jadi ada spesifikasi tertentu nggak sih dok kayak gigi yang mana yang sebenarnya bisa ditambal dan mana tuh yang kayak
Udah ini harus dicabut berarti seperti itu. Oke, yang pertama tadi untuk yang bisa langsung ditambal biasanya dia yang sampai pada lapisan enamel sampai dentin. Oke. Dentin ini sendiri pun biasanya yang tidak sensitif ya. Kalau tidak sensitif dia bisa langsung ditambal dengan penambalan langsung. Tetapi jika sudah mencapai jaringan pulpa Betul. atau jaringan saraf, Oke. ya itu ditandai dengan biasanya dia ngilu spontan. Nah, ngilu spontan. Jadi saat kita tidur, saat kita makan, dia ngilu spontan. Nah, itu harus dilakukan perawatan saluran akar. Gitu. Perawatan saluran akar pun ada banyak. Ada yang namanya pulpotomi, ada yang pulpektomi vital, non vital. Kalau pulpotomi itu dia hanya istilahnya mengambil sebagian jaringan pulpa. Oke. Nah, jika pulpektomi vital dia mengambil semua jaringan pulpa dan nanti kan diisi ya jaringan istilahnya saluran akar atau untuk menggantikan istilahnya saraf. Untuk menggantikan pulpa atau saraf tersebut. Dan ada pulpektomi non vital itu keadaan di mana gigi tersebut sudah lubang besar, sudah ada istilahnya jaringan sarafnya dia udah mati. Nah, itu dilakukan pulpektomi non vital begitu. Oke. Nah, yang saya tahu nih dok ya, kalau misalnya tambal gigi itu kan ada yang sementara sama yang permanen nih dok. Nah, perbedaannya di antara kedua itu apa sih dok? Nah, mereka biasanya juga untuk kayak menunda penambalan gigi nih dok. Bahaya dari penundaan penambalan gigi ini seperti apa dok? Setelah ditambal. Nah, ini ada perawatan khusus gak dok dengan perawatan gigi yang sudah ditambal ini? Sehat bersama NK Health.